6. Berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam adaptasi. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar apa itu adaptasi. Adaptasi adalah bentuk penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sekarang kita akan melihat macam-macam adaptasi pada hewan. Macam-macam adaptasi yang pertama adalah disebut dengan adaptasi morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, apa itu adaptasi morfologi, apa adaptasi fisiologi, dan apa adaptasi tingkah laku? Mari kita bersama-sama bahas satu persatu beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi atau bentuk tubuh ini? Yaitu bentuk penyesuaian makhluk hidup melalui bentuk tubuhnya atau bentuk organ tubuhnya. Nah, pasti masih bingung. Maksudnya bagaimana ini? Kita akan lihat bersama-sama pada contoh adaptasi morfologi. Sekarang kita akan bersama-sama melihat contoh adaptasi morfologi. Yang pertama adalah kita lihat bersama-sama, ini adalah burung kolibri yang mempunyai paruhnya yang panjang dan runcing. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengisap madu. Jadi, ini adalah contoh adaptasi bentuk tubuh atau morfologi, yaitu bentuk paruh burung kolibri panjang dan runcing untuk mengisap madu. Yang berikutnya adalah kita lihat bersama-sama, ini adalah jangkrik. Nah, jangkrik memiliki struktur mulut yang tersusun atas rahang bawah dan atas yang kuat. Juga pada belalang ya. Jadi jangkrik dan belalang struktur mulutnya tersusun atas rahang bawah dan atas yang kuat. Gunanya untuk mencari makan. Tahu apa makanan jangkrik dan belalang? Iya, semuanya pasti tahu ya apa makanan dari jangkrik dan belalang. Maka memiliki struktur mulut yang tersusun atas rahang atas dan rahang bawah. Berikutnya adalah itik. Kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya. Kita juga sudah pelajari ini. Kaki itik berselaput karena digunakan untuk membantu itik berenang untuk mencari makannya di air, mencari ikan, dan juga untuk mencari makan di lumpur-lumpur sehingga itik tidak tenggelam. Itu adalah contoh dari adaptasi morfologi. Tadi burung kolibri, kemudian jangkrik, lalu kaki itik. Nah, berikutnya apalagi contohnya? Yang berikutnya adalah nyamuk, memiliki mulut yang panjang dan runcing. Nah, ini adalah adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Berguna untuk menusuk dan mengisap darah pada manusia. Berikutnya adalah, ini adalah paruh burung pipit. Burung pipit memiliki paruh yang pendek dan kuat. Berguna untuk memakan biji-bijian sesuai dengan makanannya.
Berikutnya adalah burung elang, mempunyai kaki yang mencengkeram. Bentuk kaki elang mencengkeram. Ya, sesuai dengan makanannya ya. Karena untuk mencengkeram dan memangsa musuhnya. Nah, itu adalah bentuk adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Nah, misalnya saja tadi kita bersama-sama melihat kan ada bentuk paruh. Nah, yang kita pelajari pada pembelajaran yang lalu, kita sudah melihat bentuk-bentuk paruh. Berarti itu masuk dalam adaptasi morfologi. Kaki, bentuk kaki elang, bebek, ya. Kemudian burung kolibri ya yang sudah kita pelajari. Itu adalah contoh adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Jelas anak-anak? Baik, kalau sudah jelas kita akan lanjutkan adaptasi berikutnya. Fisiologi atau fungsi kerja tubuh. Apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi penyesuaian fungsi alat tubuh, kalau tadi bentuk tubuh kita lihat paruh langsung kelihatan, kaki langsung kita bisa melihat ya. Lalu kalau ini adaptasi fisiologi ini bagian tubuh bagian dalam, jadi tidak bisa langsung kita amati. Nah, contohnya apa? Contoh adaptasi fisiologi, rayap. Tahu anak-anak rayap? Ya, yang suka makan kayu, makan batang pohon ya. Ini adalah rayap. Rayap ini memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim untuk mencerna serat tumbuhan. Ya. Jadi memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim. Ini adalah satu contoh adaptasi fisiologi. Berikutnya kita lihat bersama-sama apa ini? Ya, beruang kutub. Beruang kutub ini memiliki detak jantung yang melemah saat hewan hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Jadi beruang ini adalah kita mengetahui mempunyai kemampuan hibernasi ya. Nah, dia memiliki detak jantungnya melemah saat berhibernasi untuk menghadapi cuaca yang ekstrim supaya bisa bertahan hidup ya. Berikutnya, apa ini? Ya, burung hantu. Burung hantu memiliki adaptasi, memiliki penglihatan yang tajam pada tengah malam hari, sehingga burung hantu memudahkannya mencari makanan atau minuman. Jadi pada malam hari yang gelap, burung hantu memiliki penglihatan yang tajam. Nah, itu adalah contoh adaptasi fisiologi. Berikutnya, contoh adaptasi fisiologi berikutnya adalah sapi. Nah, sapi ini adalah termasuk hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Apa bentuk adaptasinya? Mempunyai enzim selulase yang berguna untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Maka sapi bisa makan tumbuh-tumbuhan karena dia mempunyai enzim selulase. Nah, ini terjadi pada hewan-hewan herbivora. Ya, misalnya sapi, ada lagi misalnya kambing, jerapah, ya, dan sebagainya. Itu contoh yang adaptasi fisiologi berikutnya. Sekarang berikutnya adalah unta. Unta memiliki punuk ya. Di atas tubuhnya ada punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam punuknya, sehingga unta bisa bertahan hidup di padang gurun yang kering. Ya, itu contoh adaptasi fisiologi. Berikutnya adalah cumi-cumi. Ya, cumi-cumi ini menghasilkan zat seperti tinta untuk mengelabui pemangsanya. Ya, kalau kita lihat bahwa cumi-cumi
mengeluarkan racun atau zat tinta seperti tinta untuk mengelabui mangsanya. Itu adalah contoh adaptasi fisiologi. Bagaimana, jelas anak-anak? Kalau jelas, kita akan lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Apa yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Nah, penyesuaian atau adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Ya, apa saja contohnya? Kita lanjutkan, berikutnya adalah contoh adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah bunglon. Bunglon, adaptasi tingkah laku pada bunglon yaitu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi atau disebut dengan mimikri. Pada saat bunglon berada di atas daun warna hijau, dia akan berubah warna hijau. Di atas kuning akan berubah warna kuning. Ini untuk menghindarkan diri dari musuhnya atau mengelabui musuhnya. Yang berikutnya adalah terenggiling. Nah, terenggiling ini mempunyai tingkah laku menggulungkan tubuhnya seperti bola. Pada saat dia dikejar musuh dalam bahaya, terenggiling akan menggulungkan tubuhnya seperti bola, sehingga musuhnya tidak melihat keberadaan si terenggiling tadi karena berubah menjadi bola. Tingkah lakunya begitu ya. Lalu cicak. Cicak kita sudah tidak asing lagi. Bagaimana cicak memutuskan ekornya pada saat dikejar oleh musuhnya atau disebut dengan autotomi, sehingga cicak bisa pergi melarikan diri, musuhnya hanya mendapatkan ekor cicak ya. Tujuannya menghindarkan diri dari musuh. Berikutnya adalah ikan mujair. Ini mempunyai tingkah laku yang sangat aneh ya, yaitu memasukkan anaknya ke mulut. Kita lihat pada gambarnya, si ikan mujair tadi memasukkan anaknya ke mulut apabila dalam situasi yang tidak aman. Nah, melindungi anak-anaknya. Anak-anaknya dimasukkan ke dalam mulutnya. Berikutnya adalah ikan paus. Apa bentuk adaptasi tingkah laku pada ikan paus? Ikan paus akan sesekali muncul ke permukaan untuk bernapas. Karena ikan paus ini bernapas dengan paru-paru walaupun hidupnya di air. Nah, kita jelas tadi tingkah laku bunglon mengubah warna kulitnya, cicak memutuskan ekornya, terenggiling menggulungkan badannya, ikan mujair memasukkan anaknya ke mulut, dan ikan paus muncul ke permukaan untuk bernapas. Itulah contoh-contoh adaptasi tingkah laku. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua? 3 macam adaptasi. Yang pertama tadi morfologi, yang kedua fisiologi, dan ketiga tingkah laku. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang macam-macam adaptasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.